Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nisrina dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah penambangan teks, kami akan memaparkan tugas besar kelompok kami dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat terhadap program MBG menggunakan SVM dan Transformer. Next. Proyek ini disusun oleh Zahra, kemudian Ratih, Gabriela, Hafso, dan saya sendiri Dwi. Untuk proyek ini dilatar belakangi oleh program MBG atau makanan bergizi gratis yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang banyak diperbincangkan di media sosial. Banyak tanggapan masyarakat, ada yang memberikan tanggapan positif maupun sebaliknya. Banyaknya opini yang muncul setiap hari membuat proses analisis secara manual menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan metode otomatis yang dapat mengelompokkan opini masyarakat berdasarkan sentimennya. Analisis sentimen ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan komentar ke dalam kategori positif, negatif, dan netral, sehingga persepsi publik terhadap program ini dapat dipahami dengan lebih cepat dan sistematis. Karena itu, dirumuskan masalah yang pertama, bagaimana analisis sentimen terhadap opini masyarakat mengenai program makan bergizi gratis MBG. Lalu bagaimana penerapan metode SVM dan Transformer atau Indobert dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap program MBG. Lalu bagaimana perbandingan performa metode SVM dan Indobert berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score-nya. Lalu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen terhadap opini masyarakat mengenai program MBG, lalu mengimplementasikan metode SVM dan Transformer untuk klasifikasi sentimen, dan membandingkan performa metode SVM dan Transformer berdasarkan hasil evaluasi model. Lalu, deskripsi datasetnya adalah dataset ini berisi 6.419 komentar YouTube terkait program MBG, hasil web scraping oleh Muhammad Saidan, dan ditulis dalam bahasa Indonesia, informal, slang, dan kode switching. Di sini dapat dilihat kolomnya ada author, yang dimana dia berisi nama pengguna atau ID anonim pemberi komentar, lalu ada publish ad, dimana isinya adalah stempel waktu publikasi komentar, lalu ada like count, yaitu jumlah like yang diterima komentar, ada teks yang isinya komentar mentah atau raw text, dan publik yang isinya status keterbukaan komentar. Pada tugas besar ini, kami melakukan perbandingan dua metode untuk analisis sentimen, yaitu SPM dan Indobert Transformer. Metode pertama yang digunakan yaitu SPM, di mana SPM ini merupakan algoritma machine learning klasik yang cukup sering digunakan untuk tugas klasifikasi teks. Pada tugas besar ini, SPM menggunakan representasi TF-IDF yang mengubah teks menjadi nilai numerik berdasarkan frekuensi kata. Model ini digunakan sebagai baseline untuk melihat performa metode konvensional. Metode kedua yaitu Indobert Transformer, berbeda dengan SPM, di mana Indobert ini tidak hanya melihat frekuensi kata, tetapi juga memahami hubungan dan konteks antar kata dalam kalimat. Karena telah dilatih menggunakan korpus bahasa Indonesia dalam jumlah besar, model ini diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik. Untuk mengevaluasi performa kedua model, kami menggunakan beberapa metrik yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score, yaitu selain itu kami juga menganalisis confusion matrix untuk mengetahui pola kesalahan klasifikasi yang terjadi pada masing-masing model. Next. Selanjutnya adalah hasil pengujian model SPM. Berdasarkan hasil evaluasi, model SPM memperoleh akurasi sebesar 90,11%, precision sebesar 90,37%, recall sebesar 90,11%, dan F1 score sebesar 89,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa SPM sudah mampu melakukan klasifikasi sentimen dengan cukup baik. Jika dilihat dari confusion matriksnya, sebagian besar data berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kelas netral menjadi kelas yang paling mudah dikenali oleh model, namun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi, terutama antara kelas positif dan netral. Hal ini menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam membedakan kedua sentimen tersebut. Menurut analisis
Dari analisis ini kondisi terjadi karena SPM menggunakan TF-IDF yang hanya berfokus pada frekuensi kemunculan kata. Akibatnya model belum mampu memahami konteks kalimat secara mendalam. Ketika terdapat kalimat yang maknanya positif tetapi menggunakan kata-kata yang cenderung netral, model seringkali melakukan kesalahan klasifikasi. Oleh karena itu, kami melakukan pengujian menggunakan Indobert Transformer, melihat apakah kemampuan pemahaman konteks yang lebih baik dapat meningkatkan performa klasifikasi sentimen. Next. Untuk hasil pengujian Indobert-nya sendiri, di sini Indobert memiliki performa yang tinggi, dengan akurasinya itu ada di 97,74%, precision recall F1 score-nya itu lebih dari 97%. Nah, mayoritas data pada semua kelas itu berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kesalahannya juga sangat kecil, hanya sedikit tertukar antar kelas. Indobert juga lebih akurat dari SVM karena mampu memahami konteks kalimat dengan self-attention. Bisa dilihat perbandingannya. Kalau di hasil pengujian SVM sebelumnya itu tabelnya itu ada di 937 dengan precision-nya 90,37%. Kalau di hasil pengujian Indobert ini ada 945 tuh tabelnya dengan precision-nya itu ada di 97%. Untuk recall-nya juga 97%. Jadi lebih besar dibandingkan pengujian dengan SVM. Untuk perbandingan hasil SVM dan Indobert sendiri, di sini Indobert menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan SVM pada semua metrik evaluasi, mau itu akurasi, precision, recall, atau F1 score. Hal ini karena SVM menggunakan TF-IDF yang hanya berbasis frekuensi kata, sehingga kurang mampu menangkap konteks. Sedangkan Indobert Transformer sendiri itu menggunakan arsitektur transformer yang dapat memahami hubungan antar kata secara kontekstual. Untuk secara keseluruhannya, Indobert itu lebih unggul dan lebih efektif digunakan untuk analisis sentimen pada data komentar yang bersifat tidak formal seperti YouTube. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, analisis sentimen berhasil dilakukan terhadap 6.419 komentar masyarakat terkait program MBG dari platform YouTube menghasilkan 3 kategori yang positif, negatif, dan netral. Kedua, metode SVM berhasil diimplementasikan dan memperoleh akurasi sebesar 90,11%, namun terbatas dalam membedakan kelas positif dan netral. Ketiga, Indobert terbukti lebih unggul dari SVM di seluruh metrik evaluasi karena kemampuannya memahami konteks kalimat melalui mekanisme self-attention. Keempat, model berbasis transformer lebih direkomendasikan untuk analisis sentimen, data teks bahasa Indonesia yang bersifat informal dan memiliki variasi bahasa tinggi. Selanjutnya, untuk penelitian selanjutnya terdapat beberapa saran. Pertama, memperluas sumber data dari platform lain seperti X atau TikTok agar hasil analisisnya lebih representatif. Kedua, eksplorasi model lain, mencoba model seperti XLM, Roberta, atau Indobert Lite sebagai alternatif perbandingannya. Ketiga, menangani ketidakseimbangan kelas menggunakan teknik seperti SMOTE atau class weighting. Keempat, mengembangkan sistem monitoring sentimen secara real-time untuk membantu evaluasi kebijakan pemerintah secara berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan proyek dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.